Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Ekologi Industri yang diampu oleh Bapak Safwan Amrullah STMN, yaitu mengenai ekosistem industri yang berada di Kalundborg, Denmark. Terlebih dahulu perkenalkan, saya Sukmawati sebagai moderator. Adapun teman-teman saya itu Iqbal Jufri Alhamdi, Ari Ardiansa, Tegar Rizky Saputra, dan Ivan Padilla. Untuk mempersingkatkan waktu, saya persilahkan langsung kepada... Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini yang pertama, kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Di industri Kalundborg, lemak limbah kilang minyak berupa gas ditransfer ke pabrik papan plaster dan pembangkit listrik, sedangkan barang transfer atau dijual ke pabrik papan sulfat. Manfaatnya yaitu limbah gas yang dialirkan ke papan plaster digunakan untuk menggerakkan mesin pada saat pencampuran bahan bakar, sedangkan belerang atau sulfur sebagai bahan utama pembuatan asam sulfat. Pada pembangkit listrik menghasilkan limbah uap, di mana uap yang dialirkan atau ditransfer ke kilang minyak. Selain uap, pembangkit listrik juga menghasilkan gipsum, kemudian ditransfer ke pabrik papan plaster. Lumpur yang dihasilkan digunakan sebagai konstruksi jalan raya abu dari pembangkit listrik ditransfer ke pabrik pembuatan semen. Nah, limbah uap ditransfer ke bioplant, sedangkan limbah panas yang dihasilkan dari pembangkit listrik aliran ke kota. Limbah panas dari kota Kalundborg dikembalikan lagi ke pembangkit listrik. Jadi di sini manfaatnya limbah panas ke kilang minyak untuk proses aspirasi batu kapur yang dibawa ke papan plaster sebagai bahan utama pembuat plaster. Lumpur digunakan sebagai bahan konstruksi jalan raya. Limbah uap panas dari pembangkit listrik berfungsi menggerak mesin penukaran oksigen pada budidaya ikan. Sedangkan lumpur yang dihasilkan dimanfaatkan petani lokal untuk berkebun. Uap panas yang dialirkan ke kota Kalundborg untuk kegiatan rumah tangga sebagai penghemat ruangan, penghangat air, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja. Memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Iqbal Jufri Alhamdi. Materi ini, sedangkan uap panas di bawah bioplant akan melalui proses fermentasi yang di bawah peternakan babi, dan fermentasi lumpur dibawa ke petani lokal. Yang kedua, fungsi pada pembangkit listrik panas yang dialirkan ke bioplant digunakan untuk industri pembuatan pupuk, dan bioplant menghasilkan pupuk yang dimanfaatkan oleh petani untuk berkebun. Hasil tanaman petani atau limbah tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak babi. Sedangkan limbah dan pembangkit listrik atau berupa abu disalurkan ke pabrik pembuatan semen sebagai bahan utama pembuatan semen. Yang pertama itu adalah gas. Limbah gas akan mengganggu kandungan alami udara dan akan memurnikan kualitas udara. Pencemaran berbentuk gas dapat dirasakan melalui penciuman atau gas tertentu maupun akibat langsung. Gas-gas tersebut antara lain CO2, CO, SO3, hidrogen, dan gas lainnya. Gas yang tertentu yang lepas ke dalam udara dalam konsentrasi tertentu akan merumbu manusia. Dalam kadar rendah tidak tertentu
dan bila kadar ditambah menyebabkan bau yang tidak sedap dan terjadinya cepat menimbulkan pusing, mabuk, dan bentuk uap, yaitu bentuk gas dan zat tertentu tak terlihat dan dalam bentuk peluang berfungsi mengisi seluruhnya ruangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky Saputra. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yakni limbah partikel. Limbah partikel merupakan butiran halus dan masih sedikit terlihat langsung oleh mata seperti uap air, asap, dan debu. Debu merupakan partikel zat padat yang timbul pada proses industri seperti penghancuran, peledakan, dan pengolahan, baik yang berasal dari bahan organik maupun anorganik. Karena sifat debu yang ringan menyebabkan melayang dan turun karena adanya daya tarik bumi atau gravitasi. Akibat lingkungan yang mengandung debu menimbulkan debu dalam paru-paru pada manusia, di lingkungan kerja atau di tempat tinggal. Ini menyebabkan kerusakan kesehatan akibat debu tergantung pada lamanya kontak yang terjadi, konsentrasi debu di udara, dan jenis debu lainnya. Kemudian dampak industri semen pada lingkungan. Yang pertama, pada lahan. Perubahan tata guna akibat kegiatan penambangan dan penyerapan lahan serta pembangunan fasilitas lainnya menyebabkan penurunan kapasitas air tanah yang pada akhirnya mempengaruhi pada kuantitas air sungai di sekitarnya. Kemudian yang kedua, air. Kualitas air menurun karena limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan. Kemudian menimbulkan lahan kritis yang memudahkan terkena erosi dan pendangkalan dasar sungai. Debit air berkurang karena hilangnya vegetasi pada suatu lahan dan mengakibatkan penyerapan air tanah menipis. Sungai menjadi kering pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan karena tanah tidak mampu menyerap lagi air. Kemudian yang terakhir ada udara. Debu yang terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kepulan debu menimbulkan pencemaran udara. Suhu udara di sekitar pabrik meningkat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Tegar. Baik, saya akan membacakan pemanfaatan limbah semen. Limbah semen termasuk ke dalam limbah B3. Salah satunya upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan akibat limbah B3 maupun non B3 dalam atau bisa disebut biomas, yaitu dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber energi dengan cara CO processing. Adapun di industri semen di seluruh dunia, protokol pemantauan dan penghitungan CO2 menggunakan standar WWBCSD yang mengacu pada IPCC sejak 2010 hingga 2017. Holicin Indonesia telah mengurangi 8,8% produk CO2 spesifikasi per ton semen asli dari 715 sampai 652 kg CO2 per ton produk semen. Secara umum dapat diartikan bahwa dengan menggunakan 1 ton bahan bakar alternatif akan mengurangi 0,9 sampai 1